Kali ini tema yang saya angkat yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hampir seantero dunia memperingati hari kelahiran. Wabil khusus kecuali Mekah, tempat tanah kelahiran. Di sana tidak ada peringatan, termasuk Maulid Nabi. Pertanyaan segera kita selesaikan. Kenapa Rasulullah di Indonesia ini diperingati hari kelahirannya, yakni Maulid, sementara hari kematiannya Khol tidak diperingati? Di Indonesia tidak ada, yang ada Maulid. Segera kita jawab. Untuk wali ulama kiai di tanah Jawa, di Indonesia, itu tidak pakai Maulid, tapi pakai Khol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin, Bu Bapak, Saudara, kita lanjutkan kajian kita ini. Kali ini tema yang saya angkat yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hampir seantero dunia memperingati hari kelahiran. Wabil khusus kecuali Mekah, tempat tanah kelahiran. Di sana tidak ada peringatan, termasuk Maulid Nabi. Pertanyaan segera kita selesaikan. Kenapa Rasulullah di Indonesia ini diperingati hari kelahirannya, yakni Maulid, sementara hari kematiannya Khol tidak diperingati? Di Indonesia tidak ada, yang ada Maulid. Segera kita jawab. Untuk wali ulama kiai di tanah Jawa, di Indonesia, itu tidak pakai Maulid, tapi pakai Khol. Biar dengan Rasulullah tidak tubruan. Begitu kira-kira jawaban yang dikarang oleh mereka yang sengaja memperingati baik Maulid maupun Khol, ya, seperti itu yang digambarkan. Padahal dua-duanya tidak ada. Dua-duanya tidak ada. Bagaimana sikap Muhammadiyah ketika melihat yang namanya Maulid Nabi? Ya, mohon maaf, hukumnya mubah. Mubah itu bisa iya, bisa tidak, ndak pun ndak apa-apa. Hadirin, yang dipakai oleh Muhammadiyah adalah dalam rangka memperingati Maulid Nabi, rumah sakit mengadakan sunatan massal. Bagus. Ndak harus ceramah, ndak. Tahun depan prei, biar tidak dijadikan tradisi. Tahun depan setelah prei, dalam rangka peringati Maulid Nabi, maka diadakan bedah rumah yang bocor. Dari masjid yang jaraknya 1 kilo, utara selatan, begitu mestinya. Itu kepada Rasulullah, yaitu rekam jejak akhlak beliau yang ditiru, bukan fisiknya. Oke, baik. Hadirin, karena Rasulullah itu diperingati urusan fisiknya, hari kelahirannya, oke, sudah ya, baik hari kelahirannya segala macam. Sekarang beliau sudah wafat 14 abad yang silam. Beliaunya sudah tidak ada wafat. Yang tertinggal makam beliau jadi rebutan seantero dunia. Untuk apa rebutan? Ngalap berkah. Untuk tawassul, mengantarkan sederet kepentingan dan doa kepada ke atas dan seterusnya, mengadukan berbagai macam persoalan supaya Rasul ikut ngudari, menyelesaikan. Padahal beliau sudah wanti-wanti, aku tidak meninggalkan apa-apa kecuali Quran dan As-Sunnah. Kalau kalian pegang dengan itu, insya Allah berbagai macam persoalan, termasuk urusan umat agama,
di sana bisa diatasi. Kan begitu. Bukan di kuburannya, bukan makamnya. Akhirnya hadirin, untuk sementara waktu Raja Salman munyeng ngurus masalah dua haromen, dua tanah suci, Mekah dan Madinah. Yang paling sulit Madinah. 5 tahun terakhir ini jamaah umroh untuk ke Raudhah harus pakai aplikasi. Kalau enggak Anda ditolak. Harus pakai aplikasi. Kalau enggak ditolak. Begitu. Kalau enggak ditolak. Subhanallah. Kalau saya usul, boleh usul ke Raja Salman, enggak tahu lewat media apa. Raja Salman, Paduka yang mulia, tolong secara aplikasi bagus, ya. Sekarang ada lagi yang kedua, tolong dites. Yang orang Indonesia ada pengantar bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Sampean kesini tujuannya apa? Nah, ini tujuannya mencelek, tolak, keluar. Saya tujuannya untuk ngalap barakah, tolak, sudah. Mardudun, tolak. Cuma belum ada model begini ini, belum ada ya. Yang ada baru aplikasi. Begitu. Oke ya. Baik, baik. Hadirin, Rasulullah didekati urusan fisik. Akhirnya Rasul kita ini sudah lama meninggal, kuburannya yang jadi rebutan. Padahal di dalam itu kamar beliau dengan Aisyah, beliau di pundak beliau itu ada mertua beliau Abu Bakar. Di pundaknya Abu Bakar baru ada Umar. 3 orang itu tok. Dan makamnya, bangunannya hanya 4 digit dari jari. Saat ini, tek. Tidak ada batu nisan, tidak ada nama, tidak ada batu gelondong di pas kepala, tidak ada. Kok tahu Pak Musa? Saya punya update fotonya. Nanti lain waktu bisa direkam, bisa dilihat. Subhanallah, subhanallah. 4 digit jari bangunan segini tak. Dok ini dicet, ditembok, dikai omah-omahan, suwe, dikai lampu, mari ono lampu. Pak Yusuf ono dulure nganggur dadi juru kunci bisa ndok ngono. Aduh, wis rusak. Mohon maaf. Saya ngecek makamnya Kiai Ahmad Dahlan yang ada di Jogja. Pas 4 digit jari, tak ukur, tek. Tidak ada batu nisan, tidak ada nama. Saya sudah ngecek. Subhanallah. Ya, sudah ngecek. Ada nama tapi tembok. Kebetulan dekat dengan tembok. Temboknya itu ada panah, bahwa itu lurus. Makamnya Kiai Ahmad Dahlan. Di dalamnya tidak ada apa-apa. Subhanallah. Bangunan 4 digit jari. Subhanallah, tidak lebih dari itu. Aku ngene, sing makam ini, sing ngobor ini sudah tahu tentang jejak rekam riwayat tentang makam Rasulullah. Hadirin, biar tidak terlalu berlarut, Anda segera disuguhi orang yang mengaku-ngaku keturunan Rasulullah. Mohon maaf, nanggung beban yang berat. Sebentar lagi Qur'annya. Rasulullah punya istri 11. Beruntunglah wanita janda kaya Khadijah binti Khuwailid dinikahi Rasulullah, punya 6 anak, dan oleh Rasulullah monogami. Cintanya sendirian. Waktu itu Rasulullah usia 50, Khadijah 65. Khadijah meninggal di makam di Ma'la. Dengan Khadijah punya 6 anak. Qasim, Abdullah, ya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. 2 anak Rasul yang laki meninggal sebelum usia 5 tahun. Apa maknanya? Ke depan anak Rasulullah tidak sampai rumah tangga, tidak sampai punya anak. Dipangkas habis oleh Allah. Biar tidak ada keturunan. Biar nantinya tidak ada kultus individu. Bahaya ini Pak. Di antara
Istri yang ke-11 ya antara lain hadiah dari Mesir, Maria Al-Qibtiyah, menghasilkan anak satu bernama Ibrahim. Sama. Meninggal sebelum usia 5 tahun. Sementara di Arab Ampel, pokoknya kantong-kantong yang namanya Arab, termasuk Arab Yaman yang kemarin kesini di Gelora di Joko Samudro Gresik, yang lautan manusia yang hadir, subuhnya di Masjid Al-Akbar tempat saya. Iya, hadirin, orang yang ngaku-ngaku keturunan Rasulullah di sini diceluk Bib. Kalau banyak Habaib atau Habib. Kalau ketemu cium tangan segala macam, padahal yang bersangkutan mari ngetren doro. Allahu Akbar. Subhanallah. Sudah ya, mari kita urus. Bapak Habib siapa? Bapak saya Habib Zain Al-Haddad Alawi, terus naik ke atas sampai urutan 49. Ketika 49 ke 50, siapa 49? 50 Husain. Husain anak Fatimah binti Rasul. Ini ngepot. Kenapa kok Melayu nanggone Fatimah? Mestinya Melayu ke Ali, bapaknya itu Ali. Islam itu sebagai keturunan itu bapak. Jadi wali juga bapak. Semua saya cek rata-rata ngepot ke Fatimah. Fatimah binti Rasul. Ini namanya ngepot. Keliru, khotok. Jelas? Ya. Saya lanjutkan. Kalau jenengan nyimpen pertanyaan nanti kita bongkar. Ya. Hadirin, Rasulullah istrinya 11 sampai di tempat kita ini Pak Yusuf yang terkenal 9 ya bener, 11 ya bener. Apa ngono? Duduk persoalannya 11 yang pernah dinikahi beliau, 9 waktu beliau belum wafat, 2 sudah meninggal, makanya terkenal 9. Paham? Siapa yang wafat mendahului Khadijah? Maimunah. Ya. Janda beliau yang 9 tidak boleh dinikahi orang lain. Tapi janda orang lain berdasarkan langit boleh. Langit tapinya. Iya. Hati-hati, sekarang banyak pemimpin ngomong, saya sudah dapat restu dari langit. Dengkulmu copot kono, kapan langit merestui Anda itu? Ngawur pol ngawure. Allahu Akbar. Dah ya, baik. Sebab anak calon pemimpin ngapunten titik ae. Lah wong wudu gak diwengke slengene iku ya apa? Iku tayamum apa wudu? Allahu Akbar. Nek tayamum pantes, iya. Aja ngomong wudu. Begitu. Oke, baik. Hadirin, sekarang Anda disuguhi pelan-pelan. Pak Yusuf, nggih. Siapkan terjemah surat 33, nggih. Al-Ahzab. Surat 33. Surat 33 ayat 30. Yes. Silakan. Silakan, agak keras. Silakan. Sampun, monggo. Pak Moko ketemu. Nggih. Silakan. Wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya azabnya akan dilipat gandakan 2 kali lipat kepadanya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Ya nisa'an Nabi, may ya'ti minkunna bi fahisha. Barang siapa di antara kalian, wahai para istri Nabi,
yang jelas-jelas nyata di antara kalian sebagai ring satu menjalankan perbuatan fahisyah, perbuatan yang jelek, keji, dhi'fain, Anda mendapatkan dosa double. Coba gampang-gampang ngaku keturunan Nabi. Nabi tidak punya keturunan, Pak. Iya. Itu dari perempuan. Iya. Dari Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, tidak punya keturunan, mandul. Hanya Fatimah dinikah oleh Ali. Ali itu minsanan Rasulullah. Punya anak Hasan dan Husain. Ya, punya anak Hasan dan Husain. Jelas? Ya, subhanallah. Gampang-gampang, jangan gampang ngaku sebagai keturunan Nabi. Lahal adzabu dhi'fain. Kalian segera memperoleh adab siksa 2 kali lipat karena Anda, mohon maaf, ngaku atau dekat dengan cahaya, yakni Rasulullah. Anda ring 1, ring 2. Gaya apa ngaku keturunan Nabi diceluk beb sobonis jam 6:30 lah, gaya apa? Gaya apa? Allahu Akbar, subhanallah. Yang benar Rasulullah mengatakan khalaqakum min Adam, kalian semua dari Adam. Kecuali satu tok di dunia, Pak Yusuf, yang tidak dari Adam. Situ tok, pakar biologi, ya, Charles Darwin, keturunan the monkey, ya. Dia sendiri mengatakan sebelum Adam monyet, ya. Makanya orang Surabaya mari sholat Id itu gak unjung nanggone maratuane, nanggone tonggone, langsung nang bonbin marani nenek moyang. Allahu Akbar. Lah pokok marani nenek moyang iku lapo? Urusane apa? Mari sholat Id kok ngringkes langsung nang bonbin iku lapo? Heran saya. Ya, subhanallah. Oke, baik. Kalau min Adam, kalian semua dari Adam, wa Adam min turab, sementara Adam dari lempung, dari tanah. Kita ini keturunan Nabi, jangan khawatir, jangan khawatir. Sing heran, beb ketemu Madura mesti cium tangan bolak-balik. Sebab beb, paham? Beb ki mau ketemu Madura, oh dicium tangan sampai 3 kali. Ini gak 3 kali gak lego. Allah. Sing aku iku Arab dhewe. Aku nek ketemu penduduk kaya ngene iki bolak-balik cium tangan, pegel aku iya. Allahu Akbar. Padahal Madura gak ero nek mari ketenen Ndara, sore mari meeting gendaan barang gak ero iku iya ya apa. Hadirin, jadi yang pertama Rasulullah banyak didekati hanya urusan fisik. Termasuk peringatan Maulid Nabi, mohon maaf, saya tahun 67-68 hidup di Lamongan, ya, itu ada Maulid Nabi, ya pakai begini-begini ini, terus Mahalul Qiyam berdiri. Ketika Mahalul Qiyam itu kalau di Surabaya, kalau di Gresik banyak panganan, ono rinso segala macam diseret begitu, tek, ya, royokan, ya, begitu. Oke, baik. Kalau di Lamongan tempat saya, insya Allah sampai sekarang masih bertahan, begitu. Kalau sudah jam 10 ke atas, termasuk saya waktu itu anak-anak kecil, itu mulai ngantuk. Pak Mudin bawa dari ruangan khusus ada baskom, isinya air putih, dalamnya full bunga melati. Anak-anak yang ngantuk itu diraupi dengan tangannya, iya. Yuk kini melek Abu Wangi, itu katanya keringetnya Rasulullah, kembang melati. Ya Allah, saking begitunya mereka urusan Rasulullah itu nyaris tidak ada cacat. Sementara kali ini jenengan disuguhi Rasulullah dikasih kartu kuning oleh Allah, maknanya khilaf. Saya tidak ngomong salah, tapi khilaf. Khilaf itu salah, podo ae. Cuma lebih halus khilaf. Ditegur oleh Allah Rasulullah kita ini. Allahu Akbar. Pertama negur urusan ring 1.
Jangan gampang-gampang kon ngaku keturunan Rasul. Sebab kalau berbuat kemungkaran dapat double. Iki nek diterapno ndok Indonesia, seluruh ASN pejabat negara nek salah termasuk keluargamu oleh hukuman double. Dadak ndok kene Sambo mestinya hukuman mati, dadak di korting. Korting tok Sambo CS itu korting tok isine. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Jadi yang pertama, jangan gampang ngaku sebagai ring 1, ring 2. Anda dapat dosa double. Iki nek diterapno ndok Indonesia, mbok pejabat pretel. Pejabat pretel, temen pretel. Subhanallah. Ono calon pemimpin baru, kaor-kaor mengatakan, siapapun yang dekat dengan ring 1, termasuk saya jadi presiden, ojo macam-macam, ring 1, ring 2, ring 3, salah, tolong dihukum double. Mbok ono ngono ya sampean coblos temenan. Iya. 2, ono calon pemimpin. Saudara-saudara, mulai zaman dulu sampai sekarang, tiap ganti presiden, utangnya bengkak luar biasa. Saya siap untuk nyaur. Mbok ini ono ngono sampai coblos. Temen ya ono sampai coblos. Tapi gak ngomong toh. 3, mohon maaf, 3. Nuansa 3. Waktu dilantik jadi presiden, menterinya sebanyak 34. Semuanya menteri, presiden, wakil presiden, semuanya nyekel kotak peti mati, dicekel dewe-dewe. Jadi presiden loro, menterinya 34, 36. Semuanya di depan itu ada peti mati. Kalau salah, dincep nondok gini. Kenapa tidak berani seperti Cina? Shaping itu pegang peti mati waktu dilantik dengan wakilnya. Untuk memberatas, menyapu setingkat camat waktu itu yang korupsi, disapu habis, Pak. Disapu habis. Subhanallah. Sampai anak model kayak ngono ya temenan, aku dhewe ya wajib untuk sebab berani untuk mengadakan perubahan secara total, ya begitu. Baik, sekarang masuk yang kedua. Bagaimana ring 1, ring 2, ring 1, ring 2 keluarga daripada Nabi? Bagaimana sikap perilakunya yang diwanti-wanti oleh Al-Quran? Al-Ahzab, Pak Moko lanjut 33. Al-Ahzab 33 ayat 33. Yes. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu. Wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ring 1 terutama, ring 2. Waqarna fi buyutikunna. Para istri Nabi, hendaklah kamu mantap berada di rumahmu. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Kalian jangan sampai pamer sebagaimana jahiliyah. Sok pamer harta. Tidak boleh Pak pamer itu Pak. Tidak boleh. Rafael Alun kena anaknya segala macam gara-gara pamer. Tidak boleh Pak. Allahu Akbar. Mohon maaf Pak Yusuf, 14 Februari banyak orang sakit karena banyak menerima duit suap. Itu sakit, jiwanya sakit. Sebentar lagi setelah Februari ketemu Maret, di sana memasuki puasa. Tidak lama lagi 1 Syawal. 1 Syawal, mohon maaf, banyak orang desa yang semula di kota dan bayarannya masih pas-pasan, pulang sakit. Loh, pulang itu sakit, sak keluarga. Kok roh Pak Musane sakit? Nyewa mobil dalam rangka kanggo pamer, cek diarani berhasil. Padahal mobil tolong dino iku 1.600.000, bobol duit koperasi.
Ya Allah. Dok kene uripe megap-megap tapi nek mule nyewa mobil disetir dhewe. Wong sak kampung nganggep nek berhasil. Sakit, ya sakit. Sakit. Jiwanya sakit. Ini secara tidak langsung tabarruj al-jahiliyah, sok pamer. Iya. Tidak boleh, Pak. Ini sikap perilaku diwanti-wanti sama Al-Quran. Ini bukan nabi, bukan ring 1, ring 2. Jelas? Allahu Akbar. Subhanallah. Banyak orang sakit, Pak. Apanya yang sakit? Jiwanya yang sakit. Dan sebentar lagi pemerintah mau menyiapkan rumah sakit jiwa sebanyak-banyaknya untuk jagani nyalek yang gagal. Hati-hati. Nek gak kuat iman, iya. Nek gak kuat menyangga perilaku sikap, banyak yang gelondong. Hati-hati. Subhanallah. Hati-hati. Oke ya? Baik, baik, baik. Hadirin, pelan-pelan Rasulullah sekali lagi cara memperingati mauludnya bukan secara fisik, tapi sikap rekam jejak akhlak beliau itu yang kita tiru. Oke ya, baik, 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 baik. Sekarang itu tadi ring 1, ring 2. Sekarang bagaimana Rasulullah sendiri? Mari kita lihat. Yes, yes. Al-Ahzab. Pak Moko, Al-Ahzab 40. Al-Ahzab 40. Ya. Al-Ahzab 40. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penuntut para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu sekali-kali bukan bapak salah seorang di antara kalian, akan tapi dia adalah Rasulullah, utusan Allah, dan penutup serangkaian para nabi. Itulah Rasulullah. Hadirin, Bu Bapak Saudara, Rasul kita ini sebelum diangkat jadi nabi, usia 25 tahun beliau menikah. Yang dinikah adalah saudagar kaya Khadijah binti Khuwailid. Persis usia beliau 25. Khadijah janda usianya 40. Tepat 15 tahun. Ya. Subhanallah. Sekarang pertanyaan, Pak Musa, siapa yang beruntung? Rasulullah 25 apa Khadijah yang 40? Yang janda? Mohon maaf kalau pertanyaan itu diajukan ke saya juga lumayan sulit menjawab. Sebab Rasulullah ketika ditemui oleh Allah, waktu itu kecil dan yatim, sekaligus piatu. Usia 6 tahun sudah yatim piatu. Ngenger ikut mbah. Mbah meninggal 2 tahun, ngenger ikut Pak D. Pak D. Pak D itu kakaknya Abdullah. Ya. Jadi Abdul Muthalib kita ini punya anak 1 ya Haris, 2 Abu Lahab, 3 Abu Thalib yang nanti menghasilkan Ali. Jadi Ali dengan Rasulullah itu minsanan. Berikutnya ya yang tengah, yang kelima Abdullah. Seperti itu yang digambarkan. Jadi hadirin, ibu bapak saudara, sekali lagi bahwa dua-duanya sebenarnya tidak ada yang dirugikan. Dua-duanya beruntung. Rasulullah sekaligus mendadak sontak. Yang semula usia 24 tahun bolak-balik kulaan ndok nggone dagangane Khadijah. Khadijah pinter. Khadijah membawa CCTV. Apa bentuk CCTV-nya Pak Musa? Khadijah ketika Rasulullah ngebon dagangan dibawa ke Syam,
Khadijah bawa CCTV, yaitu mata-mata. Anak laki-laki bernama Maisarah disuruh mata-matai rekam jejak Rasulullah, disuruh melaporkan kepada Khadijah. Begitu setelah dagang selesai, Maisarah ditanya oleh Khadijah, gimana menurut pendapatmu Muhammad yang selama ini kamu ikuti perjalanannya sampai pulang? Paduka yang mulia, sulit saya menemukan lelaki sekelas beliau. Mohon maaf, Khadijah semakin tambah kepincut, berarti jatuh cinta. Tidak lama kemudian Khadijah ngutus Nafisah untuk memberikan pernyataan ngelamar kepada Rasulullah. Waktu itu belum jadi nabi. Seminggu berikutnya Rasulullah ngebon Abu Thalib untuk memberikan jawaban balasan. Ya, begitu. Ya, begitu. Gitu. Mudah-mudahan terwujud, Prabowo sido gandeng karo Prof Yusril, mudah-mudahan terwujud. Iya. Mudah-mudahan terwujud. Sementara tidak punya akar rumput, ya, seperti itu gambarannya. Oke? Baik. Sebab ngaji gini kalau tidak politik, karo Padang aku bukan mulai protes iya. Sadurunge takok dhisik, ana politik kita gak tak tinggal mulai ngene ya apa. Aduh aku ngono. Oke, baik. Hadirin, surat 33 ayat 40. Muhammad itu sekali-kali bukan bapak di antara kamu nikah dengan Khadijah. Di rumah Khadijah ada Zaid bin Haritha, budak. Lama-kelamaan dengan Rasulullah sebagai ayah angkat tambah kemantil. Walhasil Zaid ini dipanggilkan oleh Rasulullah, nyeluk dirinya Abi. Al-Quran turun merotes, Muhammad jangan begitu. Bapak angkat dan anak angkat tetap anak angkat, tidak bisa masuk ke wilayah anak kandung. Pak Moko dibawa pulang. Siapapun di antara kita yang pernah ngangkat anak, nek roh ayat iki jangan dipanggilkan bapak atau ibu, nanti salah kedaden. Panggilkan atau Pak Le atau Bule silakan, tapi jangan bapak dan ibu. Iki Qur'ane. Anak angkat tidak punya hak waris. Anak angkat kalau sudah baligh ada aurat, bahaya di sini. Kalau bisa pas baligh kembalikan ke orang tuanya. Kalau tidak punya orang tua taruh panti asuhan. Anda ikut tetap membiayai. Di situ kelemahannya anak angkat itu. Walaupun anak angkat sudah ketok palu lewat pengadilan agama, lewat pengadilan umum, tetap anak angkat anak angkat, tidak punya hak waris. Bapak angkat tidak punya hak untuk wali. Jelas? Ya. Silakan Anda yang protes, monggo. Hati-hati. Jangan salah kedaden. Kadung wis gerang daplok sampai ngerabekno segala macem. Tahu-tahu 20 tahun anak kandung muncul, muncul anak kandung. Anak angkat terus kadung masuk KSK, ketok palu lewat pengadilan. Mari nikah, mari dinikahno anak angkat. Sudah ya. Bapak sama ibu berangkat umroh, pesawatnya jatuh di Laut Merah, mati. Sementara anak angkat sudah masuk KSK, nyaris seperti anak kandung. Apa yang terjadi? Karena istrinya cantik, begitu, Mas, iki sapa sih cilik no kene iki? Ya, iki anak iki ya. Buakan mari ndok panti asuhan ngerepoti ae. Buak. Sementara anak angkat menjadi kerajaan. Padahal dia tidak punya apa-apa orang tuanya. Bisa terjadi? Sangat bisa. Siapa yang berdosa dan yang salah? Orang tua, kandung. Karena dulu saking senengnya
dimasukkan ke dalam KSK dan diakui dalam persidangan sebagai seperti persis anak kandung. Udah ya? Baik. Anak angkat anak angkat. Tidak bisa masuk dalam lingkungan anak kandung. Boleh bapak angkat memberi sesuatu, boleh, namanya hibah, bukan waris. Bukan waris, hibah, pemberian. Apa pemberian itu? Ya duduk baskome, ya pendolan loro ta ngono ae ya namanya pemberian. Pendolan wis mambu oleh rong dina iku ya. Oke, baik. Jadi Rasulullah dikasih kartu kuning, ditegur, jangan begitu. Inilah siddiq, kejujuran Rasulullah. Dirinya salah, waktu itu belum ada kurikulum, belum ada SOP, ditegur oleh Allah. Tapi ini sama Rasulullah tidak disembunyikan, diblak loh, transparansi, blak. Saya memang salah, atau khilaf, keliru. Memang waktu itu belum ada tuntunan. Tapi di sini transparansinya Rasulullah. Iya, seperti itu gambarannya. Seperti itu. Oke, baik. Sekarang Anda disuguhi pelan-pelan. Ini beliau Rasulullah yang dibidik. Tadi kan ring 1, ring 2. Sekarang ini diri beliau. Oke, baik. Al-Ahzab, Pak Moko siapkan. Al-Ahzab 37. Yes. Al-Ahzab 37. Ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Dan engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya dan menikahkan engkau dengan dia, Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Hadirin, ayat kita ini 37 Al-Ahzab itu menyangkut ring 1, bukan ring 1 saja, terutama diri Rasulullah. Jadi Zaid yang jadi anak angkat Rasul ini sekali waktu karena Rasulullah itu suri teladan, maka bapaknya Zaid namanya Pak Harisa diundang sama Rasulullah, diundang dari dusun, diundang. Setelah ketemu, maka Zaid disuruh menentukan, Zaid ini bapak asli, sementara saya bapak angkat. Anda milih yang mana? Monggo, tanpa ada paksaan. Subhanallah. Hadirin, dengan rela hati yang tulus, Zaid memilih Rasulullah sebagai bapak angkat, tapi manggilnya sudah Rasulullah, bukan Abi. Oke, baik. Akhirnya Pak Harisa pulang, tapi wis lega, secara transparansi sudah jelas gambarannya. Setelah pada waktu masanya menikah, Rasulullah ikut ambil bagian menjodohkan. Zaid dijodohkan dengan mingsanan Rasulullah, namanya Zainab binti Jahsi. Oke, baik. Menurut Zaid sama Zainab, karena yang menjodohkan itu lewat tangan dingin Rasulullah, insya Allah barokah dan gak salah. Balik, ya balik. Hadirin, disangka Zaid sama Zainab binti Jahsi lewat tangan diri Rasul barokah. Nggak taunya, mohon maaf, di tengah perjalanan Zaid wadul kepada Rasulullah. Sekarang Rasul nih manggil, Rasul, ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Di tengah perjalanan jere wong Arab fihi muskilat,
terdapat selegenje. Oke, baik. Apa yang Anda bawa pulang? Kata Rasul, imsik, tahanlah, tahan, sabar, tahan. Al-Quran mengatakan, ya, amsik alaika zaujaka, pertahankan itu. Awak dhewe gak diwaduli anak koyok ngono, utawa ponaan, utawa putu, utawa dari ya anaknya tetangga. Mamulo kon dhisik nak tak olehno Erna tanggo sebelah kon gak gelem. Boleh arek terminal gini ya gini kita tine. Boleh sampean tambah ngundat, sampean dadi kompor. Gak bener iki. Rasulullah tiru. Emsik, tahan. Ya ini akhlak yang bukan asroqolan Allah, ya Allah. Aduh. Waktu di Joko Samudro, Pak, yang dari Yaman irunge Bangir itu, mohon maaf ya, ada yang sepeda ontel dari Mataram demi melihat wajahnya yang turunan Beb dari Yaman itu. Sepeda ontel, PP. Walaupun gak iso salaman, lautan manusia, yang penting melihat wajahnya. Mungkin saya tambahi, mungkin insya Allah barokah, insya Allah ngayam no hati nyelesaikan persoalan, melihat wajahnya tok, boleh jadi. Apa iki gak pemahaman keblinger? Allahu Akbar, subhanallah. Ya, seperti itu yang digambarkan. Amsik zaujaka, tahan. Ini pelajaran. Sampeyan gak undat-undat, mangkane ta mangkane, gak nurut Pak D wingi. Kon lapo blakraan daya? Baik. Hadirin, di dalam perjalanan akhirnya Zaid moromane kepada Rasul untuk yang kedua kali. Rasul, saya sudah berusaha sekuat tenaga untuk sabar, untuk membimbing yang bersangkutan. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ini boleh jadi tidak sekufu. Zaid itu diculik waktu urusan perang. Akhirnya dibeli oleh Pak Khuwailid, bapaknya Khadijah. Berarti Zaid ini pernah jadi budak. Zainab binti Jaksi orang merdeka, orang bangsawan. Iya. TikToknya HP-nya itu BlackBerry. Iya, Allahu Akbar. Sementara Zaid ya lawas ke sopir-sopir angkot ya model cilik jadul. Allahu Akbar, subhanallah. Hadirin, ketika wadul yang kedua Rasulullah sudah angkat tangan. Baiklah kalau begitu, baiklah. Apa baiklah itu? Cerai. Di sini hebatnya Islam, Kristen tidak ada cerai. Saya tanya sama pendetanya, Kristen tidak ada cerai sampai detik ini. Kalau mereka gak cocok, akhirnya masing-masing kebul kebo. Tapi tetap itu istri, sing kono ya rono, sing kene ya rene. Iya. Subhanallah. Di Kristen tidak ada, Pak. Kurikulum cerai itu tidak ada. Islam ada, tapi baik-baik. Sampeyan ro asli ini sing Islam, asli lewat kurikulum SOP. Begitu kotak palu dari pengadilan jedor cerai. Sudah ya, cerai. Karena persoalannya sudah tidak bisa diatasi. Perempuan pulang ke rumah suami. Lu iya. Lu Pak Musa katanya sudah cerai. Iya. Sampai nunggu masa iddah 3 bulan. Suami tetap membelanjani, tetap bonceng nang pasar. Cuma gak adik sabuk. Mepet boleh. Tapi di rumah sudah ada aurat. Tidur dewe-dewe. Ini banyak yang tidak tahu, Pak. Surat An-Nisa ini. Nek perlu anak gak perlu, nek perlu.
biar gak goncang. Banyak kasus urusan pendidikan. Ya, Pak Moko, hati-hati. Banyak anak nakal segala macam. Rumah tangga kisruh. Dari kecil sudah tinggal cerai. Hati-hati. Akhirnya anak menjadi pelampiasan. Itu antara lain. Problem urusan rumah tangga sering dibawa anak ke sekolah. Menyebabkan mereka pelampiasan. Ngotori segala macam. Ya, segala macam. Oke, baik. Jadi, kenapa sih Islam menyarankan sudah ketok palu cerai kok masih satu rumah? Harapannya, walaupun sudah bisa tidur, tapi tetap belanjani utuh. Nang manten ya bareng. Sepedanya digonceng, cuma ngul boleh ya dewe-dewe. Ndok omah ya dewe-dewe. Jelas? Ya. Harapannya soporo jam 11:30 bengi sing wedok ndok kamar ijen wedi. Nyeluk sing lanang ndok ngarepe TV. Ya, ket monok glodak-glodak, tawacan opo kok gak iso nyingkir. Ya apa iki genahe? Sebenarnya bukan itu, kangen. Nah nek kangen, wong si lanang ya ngomong, aku wis lekur dina yoan, anyang-anyangen yoan. Ya apa nek ngono? Pak Yusuf telepon Ustadz Musa. Ustadz Musa, iya ada persoalan. Jam 11:30 bengi. Bagaimana? Sampean siap hadir? Siap untuk kebaikan. Wong tuane ndak pasuruan tak telepon, beneri orang tuanya tak telepon, serahkan ke saya sebagai wali Anda. Saksinya Pak Yusuf sama Pak Moko. Beres. Malam itu sudah rujuk kembali. Perkara surat meneh diurus. Sing jelas malam itu beres. Sing lanang iku lapo dijak Pak Yusuf mau adik jamu STMJ bareng ku lapo. Iya. Ini nggarakno yo. Allahu Akbar. Itu ya. Baik. Harapannya sewaktu-waktu kembali lagi itu masih gampang, sebab masih dalam satu atap. Tinggal nyeluk Ustadz, beres. Surat nanti diurus, diperbaiki. Walinya ditelepon. Saya yang nelpon. Tolong, ini suara bapak Anda. Ya, jelas. Serahkan ke saya. Sekarang tak nikahkan. Begitu. Jelas ya. Itu artinya pihak masjid ikut ambil bagian ngurusi umat. Biar jamaah cegah anyang-anyangen. Oke, baik. Lanjut. Hadirin. Sekarang kita masuk, akhirnya benar-benar sama Zaid dicerai. Untuk supaya Zainab binti Jaksi bisa nikah lagi, butuh waktu 3 kali suci. Berarti 3 bulan lamanya. Menurut ayat kita ini, begitu masa iddahnya Zainab binti Jaksi rampung, maka Rasulullah ada petunjuk dari langit disuruh menikahi Zainab binti Jaksi yang pernah dinikahi oleh anak angkat beliau. Menurut tradisi orang Arab, mohon maaf, tidak boleh. Berarti Rasul harus membuldoser tradisi sing menclek, sing keliru. Ini pokok ini, Allahu Akbar. Sementara petunjuk dari langit sudah jelas, Rasul disuruh menikahi mantan yang pernah diistri oleh Zaid, yakni anak angkat. Tapi Rasul maju mundur. Quran membocorkan, Pak. Bagusnya Al-Quran kita ini. Allahu Akbar. Iya. Wa tukhfi fi nafsik. Kenapa kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam dadamu? Sepertinya kamu enggan, kamu takut kepada manusia. Al-Quran juga bocor. Wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhshahu. Sementara kalian sungkan kepada manusia.
Sebenarnya Allah yang jauh lebih berhak kamu sungkani, kamu takuti. Wis dilebokno ya, sampean gomole. Perkara sampean durung iso nglakoni bertahap. Dilebokno gomole. Lapo tangga sebelah ngundang 7 dina sampean sungkan niku lapo? Katanya toleransi. Nek ayat ini tidak ada toleransi, Pak. Dalam hal kebenaran tidak ada toleransi. Tidak ada toleransi. Iya. Yang putih jelas putih, yang hitam hitam. Nek menurut ayat ini, Rasul diseneni, dikasih kartu kuning ini loh. Mengapa kamu sembunyikan di dalam hatimu, di dalam dadamu? Allah tahu, nemen taunya. Sementara kalian enggan, sungkan kepada sahabat-sahabat yang kalian temui menyangkut urusan ini, padahal kamu disuruh menikahi. Watakshannas, kalian takut sungkan kepada manusia, sementara Allah jauh lebih berhak engkau takuti, engkau sungkani. Hadirin, mohon maaf, pelajaran agama, kalau katakan saya diserai untuk ngimami jenazah di salah satu masjid. Saya ngajar ngaji seperti ini, dipending 10 menit. Ustadz ada jenazah, baik, masukkan masjid, saya ngimami. Pengajiannya ditunda 15 menit. Di dalam keranda ada kembang melingkar 3. Atas, tengah, belakang. Saya tanya, Bapak, siapa yang punya jenazah ini? Keluarganya siapa? Saya Ustadz, saya suaminya. Oh bagus. Boleh ndak rangkaian kembang 3 ini tak lebokno kresek, tak buat no sampah? Boleh ndak? Oh boleh. Apa alasannya? Saya nanti ngimami terganggu gara-gara ono kembang. Boleh. Diringkes dulu, masukkan ke sampah, baru saya nyolati. Allahu Akbar. Nek dijarno lihat dino tambah nemen iki. Ndak ada Pak ngedusi ada kembang itu ndak ada. Keranda pakai kembang ndak ada. Apalagi tempat makam ada kembang. Sing soro keluarga Pak. Ngusungi kembang sakmono kae lho ya apa? Omane udan-udanan, rong dino nyunyut pisan. Sampai bupati yang menggantikan Saipul gara-gara dihukum oleh KPK itu, terus penggantinya naik, rumahnya di pabrik paku, kena COVID, meninggal. Pak Nur, ya, meninggal. Saya ngisi pengajian nggone Wedoro, mulai ya Allah, yang namanya kembang itu nutup rumah-rumah orang hampir 300 meter, kanan kiri full. Sehingga ada kembang ucapan duka itu. Sitok gak sing tak waca. Iya. Kecuali via Valen tak waca ya. Allahu Akbar. Subhanallah. Hadirin, balik lagi, mohon maaf. Akhirnya Rasulullah luluh. Sebab oleh Allah sudah dibocorkan. Adik diwanti-wanti, kenapa kalian takut sungkan kepada manusia, sementara aku jauh lebih kamu takuti. Akhirnya Zaid yang pernah jadi suami disuruh ngelamarkan ke Zainab binti Jaksi. Disuruh ngelamarkan setelah masa iddahnya habis. Zaid ditanya sama Zainab, Dongaren ada apa yang kemari, masih ada yang ketinggalan apa enggak? Enggak, saya disuruh Rasulullah. Omongannya cekak-cekak Pak, wong pernah jadi, iya. Disuruh apa? Saya dipesan untuk suruh ngelamarkan dirimu. Ngeredak, iya. Sudah enggak ada pesan lain? Enggak, pulang. Zaid lewat gang sana, Rasulullah dari rumah lewat gang liyo. Di tengah perjalanan Rasulullah menuju ke rumahnya Zainab binti Jaksi,
Zainab setelah ditinggal Zaid masuk kamar menenangkan diri. Pertanyaan yang muncul, opo iyo saya dilamar Rasulullah? Kok cek hebate mari oleh anak angkat kok saiki munggah nanggone. Itu Zainab heran, Pak. Atau boleh jadi mau istikharah. Opo iyo? Begitu Rasulullah sampai di depan rumah, Assalamualaikum, waalaikumsalam, seret langsung mlebu kamar. Dorong sempat lapo-lapo Zainab. Lha wis dadi bojone di tengah perjalanan dinikahkan Allah kok. Di tengah perjalanan Allah menikahkan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy. Seminggu berikutnya baru ngorok wedhus untuk sebagai ya mendeklarasikan bahwa Zainab sudah milik Rasulullah. Begitu. Sehingga lain waktu Zainab binti Jahsy ini dengan istri-istri yang lain pernah ngomong, kalian semua dinikahkan oleh wali kalian. Sementara saya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ki Rasul tok sekali. Data ana wong teko Sidarjo ngomong dinikahkan oleh Allah. Mbak bel ketes ah. Wong foto kamu koyo daki rununai tata apede. Ngaku-ngaku dinikahno. Gak bener. Yang jenengan bawa pulang apa? Jangan pernah sungkan sesama manusia, Pak, dalam hal urusan kebenaran. Benar dengan baik itu beda. Baik di Lamongan dibawa ke sini belum tentu cocok, Pak. Apa? Padang di Lamongan bawa ke sini. Padang itu perempuan ngelamar duluan. Iya. Dok ini gak cocok. Gak cocok belas gak cocok. Itu baik. Di Lamongan baik, di sini belum tentu itu baik. Jadi apa kalau gitu baik? Baik adalah satu aktivitas nilai muatan lokal di masing-masing tempat. Dibawa ke sini belum tentu. Gresik enggak mau, sama. Laki ngelamar duluan. Begitu. Lamongan enggak, siapa yang lebih siap? Sepertinya Lamongan niru Khadijah, ngelamar Muhammad duluan, sepertinya. Tapi aku gak harus sejarah sampai sekarang kok tekon di nalare itu. Tapi Khadijah pernah begitu. Oke? Baik. Lagi, kalau Anda bertamu di Arab sana lo ya, saya tidak tahu kalau Arab sini, Arab sana, sampean bertamu di sana, atau ada saudara atau apa yang di Arab sana, sampean jangan harap lungguh kursi, ya karpet, beberan, karpet, itu baik, dok kene kursi. Terus, nih do Arab kono, suguhan terakhir, suguhan yang keluar itu syahi, teh keluar, berarti sampean ndok kono gak oleh suwe-suwe. Teh itu pertanda sudah dirampungi pembicaraan sebagai bahasa isyarat. Kudu ngerti budayanya. Sampean ketemuan orang-orang ujung pandang kesini sama Pak Yusuf disuguhi pecel lele. Coweke disuguhno pisan, mbok ngamuk ujung pandang. Ngamuk. Boleh jadi tidak mau makan karena coweknya ikut, cobeknya ikut. Lamongan pecel lele dia gak sak coweke, gak gelem. Kudu sak coweke, sedepnya bukan main. Ini namanya budaya, nilai kebaikan di masing-masing tempat berbeda. Tapi ini benar loh ya, benar di Saudi ya benar, India ya benar, dok kini ya benar. Apa? Sholat subuh 2 rakaat dan tidak pakai kunut, itu baru namanya benar. Orang mati tali pocong tidak pakai diudari, di Mekah juga begitu, sini juga begitu, itu benar, Pak. Nek dok ini diuculi berarti nggak sakarpe dhewe. Begitu. Konon Pak Mudin jawab, Pak Mudin kenapa sih kok diuculi? Engko ini gak diuculi, mole.
Sing ngongkon muli ku ya sapa ngono. Lain nek kon ngentekno apa iki? Apa iki? Bakso ta apa iki? Bakso ya. Oh. Lain nek kon ngentekno bakso nek gak anu nek muli ku lapo, ya Allah. Makanya tali pocong diuculi. Ini tradisi kita. Tapi gak bener. Paham? Gak bener itu. Berikutnya ditambahi, diadani, dikomati. Gak bener. Adzan komat fungsinya untuk menegakkan sholat. Titik sudah. Nah nek mayat diadani, dikomati. Keluargai Mas Rano saya. Ustadz, nanti prosesi di kuburan Anda yang menyelesaikan. Datak ono sing ngandani nyelonong, aku gak weruh kadung ngadan. Terus terakhir komat. Datak ngadeg, mbok tak tinggal melayu. Lha wong mayit ngadeg kok, tak tinggal melayu, aku dhewe yo. Oh, pokok. Wah. Paham ya? Fungsinya apa? Semua itu pakai fungsi. Gak ngawur. Terakhir, sebelum Anda bertanya atau ada yang bertanya, mohon maaf. Hadirin, di Iran itu ada seorang presiden namanya Ahmadinejad. Semula gubernur. Orangnya sederhana, sampai detik ini sederhana. Ahmadinejad. Ahmadinejad waktu perang urat saraf nyalon presiden, perkataannya di mana-mana cuma satu. Kekayaan minyak ada di Iran melimpah ruah. Tolong saya dikontrol. Setetes pun minyak tidak akan masuk ke kantong saya. Allahu Akbar. Penampilannya sederhana, tidak pernah hura-hura. Ahmadinejad. Subhanallah. Insya Allah ke depan kita gak bolak-balik keliru milih pemimpin. Insya Allah, mudah-mudahan. Sampeyan ngomong amin iku ya padha karo iya, ya padha karo promosi pisan. Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo. Atau Ibu, monggo silakan. Nggih, silakan. Mohon maaf, sayang hadisnya dhaif. Itulah bayi diadani telinga kanan, dikomati telinga kiri. Ketika mati juga disamakan begitu. Itu ngambil dari bayi. Tapi sayang hadisnya dhaif. Sampeyan pelajari lewat ilmu jiwa, ilmu psikologi. Bayi lahir itu ndak dengar apa-apa, gak ro apa-apa. Baru nanti 6 bulan. Katanya, kata sing ngadani, Ustadz, timbangane suara-suara yang lain masuk, alung suara kalimat thayyibah yaitu adzan sama iqamah. Tapi sayang, fungsi otak segala macam belum berfungsi. Akhirnya ada orang ngomong, Ustadz, alung diadani, timbangane lahir dipisui. Loh, ya apa tambah nemen iki. Nemen wis. Nemen angel temen tuturam. Cukup itu dulu nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.